Emang menurut Ko Edward gaji di Jakarta, anggap kalau misalnya orang baru lulus kuliah gitu, kira-kira berapa? Semua bisnis pun pasti ada penolakan. Tapi kalau misalnya orang udah nyaman, itu nggak ada motivasi lagi. Setuju atau nggak sama perkataan itu? Samudra Talks. Halo Ko Edward. Oke. Ray. Kira-kira kalau misalnya nanya nih Ko Edward, Ko Edward itu siapa sih? Ko Edward biasanya bilang apa? Kalau ini bahas apa dulu nih? Soal pekerjaan Kita atau ngomong gimana? Gua dari kadang-kadang kerjaan deh kita. Kerjaan ya. Boleh. Gue biasanya selalu bilang, gue nggak dulu ya. Kalau dulu gue mungkin malu. Kalau sekarang gue selalu bilang, gue agent prudential. Kalau dulu malu. Malu banget gue dulu. Semenjak kapan emangnya rasa malu itu mulai hilang? Semenjak gue nggak tahu pastinya. Cuman yang pasti gue butuh waktu sih ya untuk ngilangin malu itu pastinya. Tapi yang pasti kayaknya 2018, enggak. Mungkin 2 tahun 3 tahun gue di Prudential kali ya. 2-3 tahun ya berarti ya. Sebelumnya emang di mana kalau Edward? Gue nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Gue Berarti kan lulus bener-bener- langsung terjun. Oh lu langsung terjun ya? Langsung terjun gue. Apa yang bikin Ko Edward waktu itu milih kayak, oh lulus nih, ini kerjaan atau bidang yang saya mau fokusin? Dari awal sih ya, dari awal gitu. Karena dulu kan waktu kita mau lulus kuliah, yang kita denger lah ya, kalau kerja kantoran. Dan gue ngalamin sendiri, Ray. Setiap kali gue interview, gue nanya gajinya berapa. Itu range rata-rata 3 sampai 4. Nggak pernah lebih, 4,5 pun nggak ada. Gitu. Jadi, dan gue lihat kondisinya di Prudential, kan ya kita tahu ya kondisinya gimana gitu. Lihat dari leader lah, kita atas kita. Itu sih gede banget gitu. Makanya gue kayak yakin gue mau coba di sini gitu. Walaupun awal-awal malu. Apa yang bikin malu? Apa emang kenapa? Kenapa Ko Edward? Ya kalau misalnya ya terutama di Indonesia ya, image soal agen asuransi itu kan jelek. Apalagi zaman dulu, zaman ketika gue terjun di Prudential, itu jelek banget, Ray. Bahkan gue sendiri punya temen, waktu setelah kita selesai sidang, dia ada interview. Temen gue cerita, gue dipanggil nih sama Prudential. Gue orang pertama yang langsung gue ngomong, hah, lu S1 di Prudential, malu-maluin. Gue yang ngomong gitu pertama kali. Berarti dulu Ko Edward yang ngeremehin teman Ko Edward sendiri fokus itu? Yes, karena ketika gue dengar Prudential, pasti dia jadi agent. Ternyata dia sebagai orang yang di kantoran sebenarnya. Cuman saking jelek image-nya asuransi di mata gue sampai kayak gitu. Gitu, Ray. Berarti waktu itu mulai nge-switch, coba penasaran tentang bidang keuangan, bidang insurance itu gara-gara adalah ngelihat pas coba testing job interview, gajinya nggak ada yang sesuai, bener ya? Yes. Emang menurut Ko Edward gaji di Jakarta itu harus berapa sih biasa untuk ya kita bilang lah hidup sebagai laki-laki masih umur, anggap kalau misalnya orang baru lulus kuliah gitu, kira-kira berapa? Kalau sendiri ya, kayak 8 oke lah ya. 8 berarti? Untuk permulaan. Nggak tahu sekarang. Berarti hampir 2 kalinya daripada gaji saat yang Harusnya. UMR berarti itu bisa dibilang. Harusnya. Oke. Kecuali zaman dulu atau sekarang nih. Kita bilang sekarang, kalau sekarang kira-kira kalau sekarang ini 8 dulu? nggak 8 sekarang. Oh lah. 8 sekarang? Tapi Oke. tanpa ini ya, tanpa beban ya. Dia masih sama orang tua, dia pasti belum berkeluarga. 8 mesti cukup. 8 ya berarti? Tapi itu pun susah nabung. Susah itu. Iya, buat lifestyle dia aja lah. Oke. Terus kalau misalnya dia sekarang, kita bilang, itu udah pacaran, belum pacaran? Kayak belum ya? Belum ya? Belum. nggak Emang mungkin. berapa sih pacaran sekali? Lalu kalau misalnya seminggu sekali aja keluar, mungkin sekali makan 300-an, 200-300-an ya? Sekali makan. Belum kalau mau ke tempat-tempat lain, mungkin kalau gue lihat sekarang ya, zaman sekarang, mungkin anniversary itu bisa habis jutaan gitu. Atau mungkin kayak acara-acara Valentine, udah pasti deh. Sejuta lewat itu. Ya, 700 sampai sejutaan. Itu pun kalau misalnya yang biasa-biasa aja. Kalau mau yang lebih oke, kayaknya di atas sejuta sih pasti ada. 2 juta mungkin ya. Gitu. Nah, dulu aku pernah ditanya Ko Edward, ya kan? Ditanya pas lagi di tengah jalan. Menurut Ko Edward, sekarang aku tanya pertanyaan ke Ko Edward. Menurut Ko Edward, seberapa mungkin
anak muda di Indonesia Mm-mm. bisa mencapai penghasilan, kita bilang deh, di atas 30 juta per bulan. Oh, sekarang ya 30 juta. 30 juta. 30 juta sih mungkin aja masih, karena asal dia pintar ya. Karena gue punya temen juga nggak pernah sebut angka, cuman harusnya mereka sih udah di atas itu. Tapi karena dia punya, yang pertama punya skill, ya mungkin orang IT atau orang yang kerjanya gila. Gue punya temen yang dari pagi bisa berangkat jam jam 6 itu udah di kantor, pulang jam 11, nungguin bosnya belum pulang gitu. Jadi bos pulang, dia baru pulang. Nah itu gajinya kayak di atas 30 mungkin ada gitu. Cuman untuk lewat dari itu nggak tahu. Dan itu butuh nggak banyak orang-orang kayak gitu. Nggak banyak Ya, tuh. nggak banyak orang-orang yang bayar harga kayak gitu. Oke, oke. Gitu. Terus solusinya gimana dong untuk kita? Tadi kan katanya pacaran aja 8 juta nggak mungkin cukup. Sekali pacaran 300.000 pergi makan, 200.000, Ya. 500.000 kita bilang kan. Terus solusinya apa dong? Kalau misalnya dari Quadwork, apa yang waktu Quadwork lakukan? Kok akhirnya Ya justru karena itu gue berangkat dari pemikiran-pemikiran itu. Ketika gue tuh pertama kali gue ketemu temen gue yang ngajakin di Peru ini, dia suka ngomong gitu, waktu lu ketika udah lulus kuliah, tujuan lu apa? Cari uang kan? Nah, uang ini buat apa sih sebenarnya? Pasti kan lu ke depan ini masih anak muda nih, udah lulus kuliah, maunya apa? Mau merit pasti ke depannya. Merit biaya berapa? mahal Nggak nggak? tahu kan? Zaman dulu gue berpikir itu 300 sampai 500. Itu yang ya nggak gimana-gimana banget gitu. Setelah merit, lu masa istri hamil, lu pakai motor, Iya. pasti mau punya mobil dong. Nah, setelah udah punya mobil, lu udah merit, mau dong punya rumah sendiri, nggak mau tinggal ngontrak-ngontrak gitu loh. Nah, dari pemikiran ini, ya makanya gue akhirnya ngeliat di Prudential untuk terjun di sini, gitu. Oke. Kalau misalnya gitu, Quadwork, aku penasaran nih ya. Mhm. Quadwork kan sekarang bidangnya di insurance ya kan. Mhm. Skill apa sih yang dibutuhkan seseorang untuk bisa dibilang berhasil Mhm. supaya bisa sukses di dalam industrinya Quadwork? Skill ya, menurut gua skill mungkin nomor 2 kali ya, kalau menurut gua nih. Kenapa? Karena dia harus punya kemauan dulu, Rey. Karena dengan mau, pasti dia akan belajar. Dan skill akan terbentuk dari situ. Dengan dia mau, dia pasti akan komitmen untuk jalanin ini. Karena kalau dia sampai nggak mau, dia akan nggak mau diproses juga. Karena di Prudential, susah gampang ya sebenarnya. Kalau kita mau jalanin sih sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman ketika dia nggak mau bayar harga terutama, dia nggak bakal bisa sih. Emang harga apa aja yang dia harus bayar? Biaya banyak kah atau apa? Bayar harga apa gitu. Yang pasti waktu. Waktu. Ya, waktu juga kita harus yang namanya belajar segala macam ya. Terus perasaan itu penting banget. Di sini tuh kayak kadang-kadang gue bingung sih. Kenapa ketika kita sebagai agen asuransi nggak dibalasnya udah langsung bapernya gila-gilaan gitu loh. Bisa merenung seharian. Sedangkan kalau nggak di sebagai agent kayaknya biasa-biasa aja deh pemikirannya. Tapi kalau misalnya kita contoh lihat anak muda Pak Atlet, kadang kan ada juga tuh yang apa baru ditolak perempuan gitu, rasanya udah kayak dunia sudah berakhir ya sudah. Wah, hidup saya sudah tidak ada lagi. Kenapa Pak Arthur nggak pernah ngalamin itu? Atau Pak Arthur itu tipe yang saya ini dingin. Apapun yang terjadi, saya biarkan saja. Tapi gue pengen lu gitu loh. Ya gimana? Kan maksudnya kayak Yang dingin gitu? dingin kayaknya. Kenapa mau gitu? Kayak cepet sukses di Prudential. Oh gitu. Terus gimana? Pak Arthur kalau misalnya karakternya nggak gitu, apa yang Pak Arthur lakuin? Kan pasti pernah ada ngalamin ditolak, ya kan? Bahkan bukan di sini doang. Kita ngomong di dunia pada umumnya, yang tadi ya case ya, orang pacaran aja bisa ditolak, gitu kan? Gimana sih cara ngandalin hal-hal yang kayak gitu biasanya? Kalau gue pertama kali dulu juga nggak bisa tuh begitu, Rey. Baper banget langsung. Ya sama gue lebay juga ketika gue di Prudential. Kalau misalnya gue jadi cerita. Nggak apa, bagus. Nggak apa ya. Kalau misalnya sama cewek, maksudnya kayak ya udahlah gitu loh ya. Maksudnya gue punya pikiran ya banyak di tempat lain banyak gitu loh.
Tapi entah ketika gue terjun di Prudential ditolak agent, ditolak nasabah kayak bapernya setengah mati. Eh Cuman sekarang ini mesti ini sih ya, mesti gue kedinginan. Ya gimana? Pertanyaannya gimana caranya bisa Koatur bisa menghandle kita bilang ya kan semua kendala yang ada biasa apalagi berhubungan dengan penolakan atau apapun karena Koatur ini tipe yang ketemu sama orang terus ya kan apalagi kita bilang dunia bisnis dunia apapun itu pasti banyak industri lain juga mengalami itu kan penolakan dan lain-lain. Bagaimana oke, Koatur oke, bisa oke. melewatinya? Ya ini juga memang proses ya, nggak setahun 2 tahun, bahkan gue udah bertahun-tahun pun itu pasti ya buat manusiawi lah, bener gak sih? Even orang yang udah sukses pun ditolak pasti ada rasanya juga, masih ada lah gitu. Cuman gimana cara dia kontrol? Gue pernah dibilangin sama temen gue ketika pertama kali awal-awal ya, dia bilang gini, semua bisnis pun pasti ada penolakan. Even lu di Alfamart, orang akan masuk keliling-keliling, nggak ada yang dicari, dia keluar lagi. Itu kan penolakan sebenarnya. Nah, menurut gua ya kita beresin dari mindset kita, cara pandang kita terhadap sama penolakan itu. Lu harus, kalau misalnya lu punya tujuan yang lebih jelas dibanding penolakan itu, pasti bakal lewatin sih. Gitu. Jadi lu harus punya value, kenapa sih lu mau jalanin ini sampai lu ditolak-tolak gitu. Kalau misalnya punya value itu pasti lu ya baper tapi nggak lama. Karena apapun yang dikasih tahu sama orang lain intinya di dalam kita sendiri kita ada tujuan berarti value yang tadi Pak bilang ya. Betul. Jadi kita harus punya meaningnya. Kenapa kita harus berjalan ini? Gitu. Kalau untuk Koatur sendiri, apa sih meaningnya Koatur tiap hari bangun, habis Koatur juga kerja ya kan, habis ngembangin sendiri timnya dan lain-lain. Apa motivasinya Koatur kok bisa? Oke. Kalau gue meaningnya ya, dulu gue cuma mikir buat gue sendiri. Kayak ya gue mau punya duit gede, mau punya duit banyak. Tujuan apa motivasinya itu. Tapi berjalannya waktu nggak gampang tuh, karena buat diri sendiri. Tapi begitu gue punya satu orang yang gue punya ada tujuan buat orang ini, perlahan-lahan emang nggak gampang buat berubah itu. Cuman perlahan-lahan dia hasilnya pun akan ngikutin. Karena apa? Karena effort yang gue jalanin pasti lebih gila lagi gitu, lebih effort lagi. Gue suka mikir gini, kalau buat gue aja buat diri gue kayaknya ya udah cukup aja. Cuman kalau buat orang-orang ini gue suka tanya atau gue suka perhatiin aja sebenarnya dia mau itu apa sih gitu. Yang dia mau tapi belum kesampaian gitu. Nah, butuh waktu, butuh effort untuk dapetin itu. Cuman gue pengen suatu saat ke depannya gue bisa kasih supaya apa yang dia mau ini tercapai gitu loh. Mungkin ketenangan hidup mereka. Ya nggak usah mikirin, kadang-kadang kan mau beli apa dia mikir, atau akhirnya dia mundur, dia kuburin deh impian dia. Nah, gue pengen punya kesempatan buat impian mereka terjadi. Itu sih. Menurut aku dalam banget yang tadi Koatur bilang ya kan. Karena emang bener kadang ada orang yang kayak yang Koatur sendiri tadi bilang, mereka pendem, mereka dan bahkan ada orang juga yang mereka mikir kayak, oh ya udahlah hidup saya udah nyaman ya kan. Mereka mikir saya ada pasangan, saya ada ini, tapi mereka sendiri nggak pernah nanya ke pasangan mereka atau ke keluarga mereka kalau misalnya ternyata kayak, apa sih yang lu mau, ya kan? Apa sih yang lu butuhin? Dan ketika kita nanya itu kita baru sadar kadangnya. Iya. Kita take it for granted berarti ya. Betul. Iya benar. Kalau misalnya menurut Kak Edward nih, kan berarti sekarang kita tahu, anggap kita udah tahu deh tujuan hidupnya. Dan tujuan hidupnya yang tadi Kak Edward bilang sangat mulia karena bukan fokus cuma ke diri sendiri, tapi fokusnya ke yang di luar tadi ya. Better buat orang lain. Better untuk orang lain ya. Apakah ada orang yang bilang gini juga, orang yang paling bisa sukses adalah orang yang dikejar-kejar sama sesuatu. Maksudnya contoh, keluarga mereka kalau misalnya dikejar-kejar nih, ada hutang gede gitu kan. Mereka lebih ada motivasi. Tapi kalau seorang udah nyaman, itu nggak ada motivasi lagi. Setuju atau nggak sama perkataan itu?
Setuju banget. Oke, boleh. Kayak ada cerita tuh, kenapa? Gimana? Iya. Karena gue sering ini ya, sering lihat dan gue pun kadang ngalamin gitu. Ketika udah kepepet, itu kayaknya gimana Gampang cara gitu? pasti dapat Oke. ketika dipepet. Cuman sebenarnya ya plus minus ya, baik nggak baik. Eh, Kalau misalnya mau dibilang enak nggak enak, nggak enak banget. Lebih enak ketika mereka belum ada apa-apa, belum ada yang ngejar, eh mereka jalanin bener-bener. Cuman kalau ditanya tadi, bener gak? Kalau misalnya udah kepepet, lebih gila kerjaannya. Pasti. Terus solusinya gimana dong kayak menurut? Apakah berarti orang yang nggak kepepet antara udah lu nggak ada harapan nggak kepepet sama sekali atau mendingan pinjol sebanyak mungkin Waduh, supaya ini gila. gimana dong? Solusi gak? Jangan kayak gitu. Nggak Karena gitu? ketika kadang-kadang gini, ada tipe orang yang dipepet kerja maksimal, Heeh. makin gila. Ada juga yang dipepet jadi ngestak. Oh ada juga ya sebaliknya? Ada juga. Oh, oke. Ada juga, Ray. Jadi kalau misalnya eh apa ya tadi ya? Kalau dipepet Kalau dipepet katanya Kerja. kerja cepat, tapi ada juga yang kepepet malah Ya. mustak dia. Ada gitu ya? Yes. Terus cara Koatur tahu, Koatur kan udah ngurus tim. Ya, oke, Koatur oke. ada tim sendiri, ada semua ya kan? Ada tim yang Koatur build, bangun ya kan? Gimana sih biasanya cara tahu kira-kira nih karakter orangnya lebih cocok yang kita pepetin, atau lebih cocok yang kita kasih, yaudah deh, santai aja. Atau bisa dibilang 98% kebanyakan orang itu sebenarnya cocok dipepet. Kalau kayak gitu butuh ini ya. Gue masih belum sampai tahu banget. Cuman biasanya gue berteman aja dulu. Ada beberapa orang yang dikasih challenge malah. Gue suka bilang, mau gak challenge diri yuk gitu loh. Challenge diri yuk untuk mungkin dikasih waktu berapa, misalnya challenge diri yuk seminggu ini kita ketemu berapa orang gitu. Kalau misalnya ditanya gimana caranya kita tahu orang bisa dipepet atau enggak, kayak gue belum sampai segitunya, belum bisa tahu sampai segitunya. Cuman ya mungkin berjalannya waktu ketika kita berteman kan, ketika jadi tim kan kita pasti berteman dong. Kita akan lihat sih, kita bisa lihat sih dia gimana karakternya. Kalau misalnya langsung ketemu langsung lihat, belum bisa Re. Belum bisa. Oke. Mumpung lagi ngomongin ini nih Kak Tuar, mau ngomongin kepepet tadi, kita udah ngomongin kepepet. Kita ngomongin butuh income berapa, ya kan? Mau nanya nih, Kak Tuar udah nikah kan? Udah. Nah banyak nih audiens atau nonton kadang penasaran. Kadang ada yang bahkan aku sama teman kadang udah duduk kita kayak hitung deh, emang butuh berapa sih? Gitu kadang suka hajar juga ke teman. Udah pernah hitung belum? Penasaran kan? Maka itu juga mereka shock kadang kan. Tapi kalau menurut Kak Tuar, income yang dibutuhkan atau penghasilan yang dibutuhkan untuk dibilang ini orang kayak udah siap merit, itu berapa? Oke, tergantung Ray. Dua-dua kerja atau sendiri aja? Idealnya apa kalau Kak Tuar? Jujur aja sebenarnya pengennya income ya satu, terutama dari cowok. Oh, Kalau cuman- gue berpikir pengennya gitu. Oke. Cuman kalau masih belum bisa, ya better dua. Kalau dua berapa kira-kira? Kalau dua minimal ya. 30 kali ya. 30 ya? 30 kali ya. Kalau sendiri berarti Oh, dikali dua? nyaman. Nyaman 30 ya? Nyaman lah, berdua masing-masing 30 itu udah. Ya oke lah, oke lah itu Oke lah, nyaman ya. lah, nyaman banget lah. Untuk gua sekarang dengan lifestyle sekarang. Cuman kalau sendiri mau nyaman ya kali dua aja. Mau lebih enak lagi ya mungkin 80 ke atas kali ya. Itu enak banget kayaknya gitu untuk saat ini. Karena ya lu mau kemana aja mestinya Bisa lah semuanya ya? bisa lah gitu. Asia Asia. bisa lah. Jalan-jalan di Asia lah ya? Eropa kayaknya mesti nabung kalau soalnya. Mesti nabung kalau Eropa ya? Iya. Kalau misalnya menurut Kak Tuar nih, kan sekarang berarti Kak Tuar masih muda nih. Kak Tuar coba terus berusaha ya kan? Menurut Kak Tuar, ada nggak titik di mana Kak Tuar bakal, kayaknya saya kalau sudah di sini saya udah apa? Orang itu udah dibilang sukses itu ketika mereka udah nyampe titik sini. Mereka mau pensiun nggak pensiun terserah mereka. Itu di titik berapa penghasilannya, ada nggak secara finansial? Penghasilannya, kalau penghasilan yang tadi minimal 80 ya. 80 ya? 80 ya. Cuman
80 penghasilan aja nggak cukup. 80 penghasilannya nggak cukup. Nggak cukup. Terus gimana? Karena mau hidup tenang kan, Iya. ya kan nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu. Iya, misalnya. anggaplah udah pensiun Kita udah. masih punya tabungan, Rey. Oh gitu. Harus punya duit cash, Rey. Loh tapi kan 80, oh saya udah nggak kerja Rey kan kan susah nggak ya. kerja. Artinya Iya. 80 ya kalau misalnya 80 masih berjalan terus, ya apa ya, masih was-was kalau gua kayaknya. Tapi kalau misalnya kita punya penghasilan, punya tabungan, cash ya, misalnya 20 M, ya kita nggak ngapa-ngapain deh. Maksudnya kita udah jadi orang yang paling males, masukin aja. Misalnya deposito yang paling aman, atau mungkin obligasi, taruh deh. Terus dapat bunga misal 5%. Ya 5-6%. Kayaknya sebulan nggak kurang 80 juta deh. Itu bunga yang kita ngidupin dari bunga aja gitu. Nah kan dari 80 juta bunga itu kan kita nggak mungkin pakai habis. Kita bisa masukin modal lagi. Itu paling malesnya ya. Pemikiran gue paling males begitu. Masuk akal ya. Jadi kita tetap dapat setiap bulannya meskipun nggak kerja ya. Yes. Dari tabungan itu deposit mungkin ya. Itu ya hidup flat, nggak berubah, nggak ngalamin kenaikan. Itu nyaman. Nyaman itu ya. Nyaman banget. Oke. Penasaran nih, mumpung kan nih kayak lagi seru nih ngomongnya kalkulator deh. Kalau aku lihat kan kalkulator nih kayaknya tadi bilang nggak boleh baperan, kalkulator tuh belajar, ya kan lama-lama jadi makin nggak baperan, makin apa ya kan. Habis itu juga belajar keluar dan lain-lain dari tadi yang nggak tertarik di bahkan di bisnis yang kalkulator sekarang jalanin, sekarang jadi tertarik, bener kan ya? Nah ada satu kata-kata yang biasa kalau misalnya saya ketemu sama teman ada yang bilang, sorry bidang itu bukan bagian gua. Sorry bidang itu bukan passion gua. Nah itu menurut kalkulator gimana? Oh, artinya orang bilang, gue nggak passion di situ, jadi gue nggak mau kerjain. Gua nggak mau kerjain itu. Gue pernah kemarin ikutin acara ya di Samudra itu. Dia bilang gini, orang yang bilang passion itu egois. Kenapa egois? Kenapa? Karena ketika ya tergantung gitu loh. Kalau passion ini menghasilkan uang, ya, ya oke lah, jalanin gitu. Tapi kalau udah passion tapi nggak menghasilkan uang dan dia berusaha terus di situ aja, ini passion gue nggak mau kerja lain. Sedangkan kan keluarga mereka butuh, tapi nggak menghasilkan gitu loh, ya kan? Ya mendingan kalau gue bakal kerjain yang gue nggak suka tapi menghasilkan daripada kerjaan yang gue suka tapi nggak menghasilkan, gitu. Dan menurut gue passion itu nggak ada. Ya, ketika dia penghasilannya dia menghasilkan besar, menurut gua itu suatu saat akan jadi passion dia. Kan nggak mungkin kan? Gua pernah denger kayak kita ngomong deh, ini bercandaan deh. Orang suka lihat gak di tiang-tiang yang sedot WC? Iya dong, ya kan? Emang itu passion dia? Passion lu apa? Nih sedot WC? Kan enggak, gitu kan? Artinya dia kenapa mau jalan itu? Karena itu menghasilkan, bukan itu passion dia. Gitu. Gitu sih, Ray. Oke. So additional question. Even actually passion dia itu menghasilkan dan tantangannya itu lebih besar daripada apa yang sebenarnya gak dia suka tapi tetap dikerjakan. So lebih better mana? Mendingan kayak tetap, karena waktu itu aku juga pernah dengar nih ngomongin passion tapi soal kerjaan juga. Jadi kayak kalau misalnya ngomongin passion terus itu kita jadi kerjaan, passion itu nggak bakal jadi passion lagi. Yes. Gitu. Karena ya kita nggak suka, nggak selain nggak menghasilkan, lama-lama jadi kayak kita sebel karena itu menjadi tuntutan yang harus kita kerjakan setiap hari. Jadi ketika misalnya memang passionnya itu menghasilkan tapi tidak lebih besar daripada sebenarnya harus yang kita tidak suka tapi penghasilannya lebih besar, jadi betternya di mana nih? Oke. Ketika lu passion, Ada hasilnya. ada hasilnya. Tapi tidak sebesar dengan kesempatan lain. Misalnya kayak di sudah WC gitu, 50 juta per bulan ya kan. Sedangkan Cukup nggak? passion lu gambar. Ketika lu jalanin passion ini cukup gak? Oh gitu. Kalau gue gitu ya, cukup gak kalau misalnya itu? Terus, ya cukup atau enggak? Kalau udah cukup dan lu nyaman dengan itu, lu nggak mau berubah ya udah, gitu loh. Tapi kalau misalnya ini nggak cukup, ya jangan di sini. Lu pasti mesti kerjaan yang lain gitu. Berarti harus bisa adapt, jangan sampai passion itu malah membuat orang sekitar kita sengsara karena egois jadinya ya. Betul, karena ketika ya terutama gue cowok ya,
di belakang gue banyak lah, pasti banyak orang gitu. Makanya gue harus lebih lagi gitu loh dibandingin kondisi kemarin gitu loh. Gitu sih, Ray. Pertanyaan terakhir Ko Edward sebelum kita akhirin podcast ini ya. Oh, boleh. Satu menit dulu. Nah, kalau misalnya contoh Ko Edward bisa balik lagi ke dulu pas pertama kali lulus, ya kan? Pertama kali selesai kuliah, selesai apa, masih umur 20-an lah kita bilang, 21, 20 ya kan? Kira-kira kalimat apa yang bakal Ko Edward kasih tahu ke dia? Kalimat apa ya? Atau kutipan apa? Tips apa yang bakal Ko Edward kasih? Gue bingung sih kalau tips apa. Cuman ada yang gue mau lakuin sih. Gue nggak akan malu-malu untuk jalanin bisnis gue ini. Gue bakal totalitas. Gue nggak pakai malu. Gue akan cerita ke semua orang. Karena apa ya? Gue harus mulai lebih awal sih. Gue nggak mau ketinggalan kereta dari awal. Karena gue udah terlalu banyak buang waktu di awal-awal. Itu sih, Ray. Dan rasa takut itu malah akhirnya kadang bikin kita mundur ya. Mikir Yes. 2 kali, mikir 3 kali. Dari rasa takut itu ya banyak lah ya. Banyak. Banyak yang ngancurin. Kalau bisa bilang kan ketakutan itu berawal dari asumsi. Nah, asumsi itu yang merusak banget. Gitu. Kalau kata bokap kan selalu ya, asumsi adalah ibu dari segala kekacauan. Iya, benar-benar. Gitu, Oke. Ray. Terima kasih Ko Edward kalau gitu. Sip. Selamat pagi. Thank you. Thank you.